Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk sahabat-sahabat mahasiswa semuanya lintas prodi, dari prodi PAI, kemudian PGMI, MPI, kemudian ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk membahas topik yang sangat relevan dalam konteks pendidikan Islam, terutama dalam pengembangan ekosistem digital yang mendukung pendidikan di program studi PAI, PGMI, MPI, ekonomi syariah, dan hukum keluarga Islam. Tentu dalam hal ini prioritas utama adalah menciptakan pengalaman pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penggunaan teknologi yang tepat dalam pendidikan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, menarik, efektif, sehingga siswa dapat memahami nilai-nilai Islam dengan cara yang lebih mudah dan relevan. Pengelolaan sumber daya digital yang efisien juga menjadi kunci dalam pengembangan pendidikan Islam. Tentu ini mencakup penyediaan akses terhadap berbagai materi pembelajaran, aplikasi, kemudian platform pendidikan yang mendukung keilmuan yang diajarkan dalam setiap program studi. Pengelolaan yang baik akan memastikan elemen-elemen digital ini tersedia dan dapat diakses baik oleh siswa, kemudian guru, sekaligus mendukung interaksi nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pembelajaran. Optimalisasi teknologi dalam pembelajaran agama sangatlah penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendukung pemahaman ajaran Islam, di mana media digital seperti video, aplikasi pembelajaran, dan platform interaktif lainnya dapat membantu siswa memahami teori, praktik dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih menarik. Diharapkan guru maupun calon guru nantinya mampu memanfaatkan teknologi untuk mengajarkan etika dan nilai-nilai moral dengan cara yang relevan dan kontekstual, serta mengaitkannya dengan isu-isu aktual dalam masyarakat. Di PAI misalnya, pembentukan karakter Islami melalui aktivitas digital sangat penting untuk membekali siswa dengan nilai-nilai luhur yang mendasar. Di PGMI misalnya, aplikasi digital dapat dimanfaatkan untuk menanamkan akhlak mulia pada siswa dengan pendekatan yang menarik. Sementara itu di MPI, pengelolaan komunikasi yang bijak di media sosial dapat berkontribusi pada perilaku baik di kalangan siswa. Kemudian untuk ekonomi syariah misalnya, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah secara lebih praktis dan aplikatif. Sedangkan dalam konteks hukum keluarga Islam atau HKI, teknologi dapat digunakan untuk memperkenalkan dan membahas isu-isu hukum keluarga Islam secara efektif dan menyeluruh. Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran digital memiliki keterkaitan erat di semua program studi yang disebutkan. Nah, melalui pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia, kemudian kreatif, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentunya. Semoga pembahasan ini nanti memberikan wawasan yang berharga dalam mengelola pendidikan berbasis digital yang tetap mengedepankan nilai-nilai agama dan akhlak yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kita dan keberkahan dalam setiap langkah kita dalam pendidikan. Jangan lupa untuk sahabat-sahabat mahasiswa semuanya, absensi tetap diisi dan dukung absensi tersebut dengan menekan tombol like, kemudian di kolom komentar ya pada platform YouTube dengan format nama, program studi, kemudian semester, dan katakan hadir. Untuk yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah abaikan saja. Langsung saja kita menuju materi setelah yang berikut
ini. Baik rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 kita hari ini, pembahasan kita tentang ekosistem digital untuk pengembangan pendidikan Islam. Cakupan ilmunya adalah ilmu alamiah dasar dan ilmu sosial dasar. Keterkaitannya nanti akan kita kaitkan karena ini mata kuliah lintas prodi. Kebetulan kita juga ada mahasiswa ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam, jadi akan kita sambungkan dengan prodi tersebut nantinya. Kemudian pembahasannya mengenai smart education dalam konteks Islam, kemudian pengelolaan sumber daya digital, lalu optimalisasi teknologi untuk pembelajaran agama. Ekosistem digital untuk pengembangan pendidikan Islam mencakup penerapan teknologi digital dalam proses pembelajaran yang berfokus pada ilmu alamiah dan ilmu sosial dasar, di mana konsep ini memadukan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai agama, sehingga mahasiswa tidak hanya memiliki kecerdasan akademis, tapi juga akhlak yang baik. Dengan melalui ekosistem digital, berbagai sumber belajar dapat diakses dengan lebih mudah, menciptakan konektivitas antara pengajar dengan peserta didik, serta memungkinkan pembelajaran yang fleksibel tanpa terkendala oleh ruang dan waktu. Selain itu, ekosistem ini meningkatkan aksesibilitas pendidikan, terutama bagi mahasiswa di daerah terpencil, sehingga pendidikan Islam dapat disebarluaskan secara lebih merata dan inklusif tentunya. Nah, dengan cara ini diharapkan generasi yang terlahir tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip akhlak yang kuat, siap menghadapi tantangan zaman dengan baik. Ekosistem digital untuk pengembangan pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tapi juga bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang berintegritas. Dengan memanfaatkan platform online, pendidikan dapat menciptakan suasana belajar yang interaktif dan kolaboratif, di mana kita dapat bertukar ide, berdiskusi dalam konteks yang lebih luas. Nah, ini sangat penting untuk menumbuhkan sikap kritis dan analitis yang diperlukan dalam memahami realitas sosial dan ilmiah di dunia modern. Selain itu, elemen pembelajaran jarak jauh yang disediakan oleh ekosistem digital ini memfasilitasi keterlibatan lebih banyak peserta didik dari latar belakang yang beragam, menjadikan pendidikan lebih inklusif dan demokratis. Pentingnya pengembangan pendidikan Islam dalam ekosistem digital juga terletak pada kemampuan untuk menjawab tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Karena di tengah informasi yang melimpah dan seringkali tidak terkurasi, jadi pendidikan harus mampu memberikan panduan yang mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan moralitas dan etika Islam. Nah, dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi individu yang memiliki kompeten secara profesional, tapi juga individu yang bertanggung jawab secara sosial dan moral. Melalui pendekatan ini, pendidikan Islam dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan berkeadaban, di mana teknologi dan nilai-nilai agama dapat berjalan beriringan.
Ekosistem digital untuk pengembangan pendidikan Islam ini cakupan ilmu alamiah dasar dan ilmu sosial dasar ini mencakup berbagai komponen yang saling terkait untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas pembelajaran. Tiga bagian utama dari ekosistem ini adalah smart education dalam konteks Islam, lalu pengelolaan sumber daya digital, dan optimalisasi teknologi untuk pembelajaran agama, di mana masing-masing aspek ini memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah smart education dalam konteks Islam. Tentu ini merujuk pada penerapan prinsip-prinsip pendidikan yang cerdas dan berbasis teknologi, selaras dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini mencakup penggunaan alat bantu digital seperti aplikasi pembelajaran, e-learning, multimedia, dan dalam menyampaikan materi ajar. Nah, filosofinya adalah untuk menciptakan proses belajar yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tapi juga memperhatikan pengembangan karakter dan spiritual peserta didik. Nah, dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk individu yang berakhlak mulia sehingga dapat berkontribusi positif pada masyarakat. Nah, dalam penerapan smart education ya dalam konteks Islam penting untuk memastikan bahwa metode pengajaran yang digunakan tidak hanya berbasis pada teknologi tapi juga integratif dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Misalnya penggunaan platform e-learning dapat mencakup konten yang didasarkan pada kurikulum Islamik yang kuat, yang memfasilitasi pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, mahasiswa dapat dibimbing untuk menggunakan teknologi secara etis dan bertanggung jawab, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya integritas dan akhlak dalam segala aspek kehidupan. Nah, tentu dalam hal ini, peran pendidik menjadi krusial untuk mengarahkan dan membimbing siswa agar tidak hanya mahir secara teknis, tapi juga memahami konteks moral dari apa yang mereka pelajari. Lebih jauh lagi, smart education dalam konteks Islam juga memberikan peluang bagi pengembangan keterampilan di abad ke-21 ini, seperti berpikir kritis, kreativitas, lalu kolaborasi, dan komunikasi. Nah, dengan menggunakan alat-alat digital, mahasiswa dapat melakukan proyek bersama, berpartisipasi dalam diskusi online, dan mengakses berbagai sumber belajar dari seluruh dunia. Nah, ini tidak hanya akan memperluas wawasan mereka, tapi juga membantu mereka untuk memahami perbedaan perspektif dalam konteks global, yang pada gilirannya dapat memperkuat toleransi dan pemahaman antar budaya. Nah, melalui pendekatan ini, pendidikan Islam bisa tetap relevan dan mampu bersaing di era globalisasi sambil terus tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam Islam. Nah, dengan demikian, smart education tidak hanya menjadi alat untuk mencapai prestasi akademis, tapi juga sebagai sarana untuk membentuk manusia yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat luas. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya digital. Ini berkaitan dengan cara mengorganisir, mendistribusikan, dan memanfaatkan berbagai sumber belajar digital secara efektif. Nah, hal ini mencakup pentingnya meneliti, kemudian memilih konten yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta relevansi dengan materi ajar. Di mana filosofi di balik pengelolaan ini adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia bukan hanya banyak, tapi juga berkualitas dan memenuhi standar pendidikan yang baik. Nah, dengan pengelolaan yang tepat, materi pembelajaran dapat dengan mudah diakses oleh para mahasiswa, terlepas dari lokasi dan waktu, yang mana menjadikan pendidikan lebih inklusif. Berikutnya, pengelolaan sumber daya digital dalam konteks pendidikan Islam juga mengedepankan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, seperti pendidik, kemudian orang tua, dan komunitas. Nah, ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang sinergi di mana setiap pihak berkontribusi dalam penyediaan dan pengembangan sumber daya. Misalnya, guru dapat berkolaborasi dengan pengembangan konten untuk menciptakan materi ajar yang tidak hanya sesuai dengan kurikulum, tapi juga menarik dan menyenangkan untuk siswa.
Selain itu, partisipasi aktif dari orang tua dan komunitas dalam mendukung penyebaran dan pemanfaatan sumber daya digital dapat meningkatkan keterlibatan siswa sehingga mereka merasa lebih terhubung dengan proses belajar mereka. Lebih jauh lagi, pengelolaan sumber daya digital juga menyangkut aspek keberlanjutan. Nah, adalah penting untuk terus memperbarui dan mengevaluasi konten yang agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Nah, proses ini dapat dilakukan melalui umpan balik dari siswa yang dapat memberikan perspektif berharga mengenai apa yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan belajar mereka. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan, maka pengelolaan sumber daya digital akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, di mana siswa tidak hanya berfokus pada pemahaman teori, tapi juga pada penerapan praktis dari apa yang mereka pelajari. Dalam konteks agama, hal ini memungkinkan peserta didik untuk menginternalisasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan cara yang lebih relevan dan aplikatif. Berikutnya adalah optimalisasi teknologi untuk pembelajaran agama. Nah, ini mengacu pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkaya pengajaran dan pembelajaran agama. Ini termasuk penggunaan platform digital untuk diskusi, kemudian kajian bersama, dan akses di berbagai literatur Islam. Filosofinya adalah bahwa teknologi dapat menjadi alat untuk mendekatkan peserta didik kepada ajaran agama, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Nah, dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran agama, tidak hanya terbatas pada metode tradisional, tapi juga dapat menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, sehingga dapat menjangkau generasi muda dengan cara yang lebih relevan dan menarik bagi mereka. Nah, dalam optimalisasi teknologi untuk pembelajaran agama, penggunaan aplikasi mobile misalnya dan media sosial juga memainkan peran yang sangat penting melalui aplikasi pembelajaran yang dirancang khusus, di mana mahasiswa dapat mengakses konten-konten edukasi yang terkait dengan ajaran Islam seperti tafsir Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam dengan cara yang lebih mudah dan menarik. Selain itu, media sosial bisa menjadi platform untuk berbagi pemikiran, berdiskusi, dan bertanya jawab secara langsung dengan para ustadz atau guru-guru agama. Nah, sehingga menciptakan komunitas belajar yang aktif antara generasi muda, ya, ini dapat terjangkau. Nah, dengan cara ini mereka tidak hanya belajar dari buku, tapi juga mendapatkan perspektif yang kaya melalui interaksi sosial dan kolaborasi dengan orang lain. Lebih jauh lagi, teknologi ini memungkinkan pengenalan konsep pembelajaran berbasis game, ya, atau gamification, ya, di mana elemen permainan diintegrasikan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Misalnya kuis atau tantangan berbasis aplikasi yang mana itu bisa menguji pengetahuan agama siswa yang dapat ditawarkan dengan aspek reward. Nah, seperti badge atau poin yang nantinya memberikan umpan balik yang positif dan dorongan bagi mereka untuk belajar lebih dalam lagi. Nah, penerapan pendekatan ini dapat membantu siswa merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan, sekaligus mendalami nilai-nilai dan ajaran agama dengan cara yang lebih kontemporer. Nah, dengan demikian, optimalisasi teknologi dalam pembelajaran agama bukan hanya meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi saja, tapi juga membantu menciptakan generasi yang lebih terlibat dan paham terhadap ajaran Islam dalam konteks modern yang dinamis. Nah, dengan memahami dan menerapkan ketiga komponen ini secara holistik, ekosistem digital pendidikan Islam dapat berfungsi secara optimal. Nah, ini memberikan dampak yang positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian akhlak dan keterampilan peserta didik. Sekarang kita kaitkan pada konteks masing-masing keprodian, ya, ilmu prodi masing-masing. Sekarang kita kaitkan yang pertama dengan manajemen pendidikan Islam. Nah, manajemen pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam menciptakan dan mengelola ekosistem digital yang efektif untuk pendidikan. Nah, dalam konteks ini, pimpinan sekolah dan pengelola pendidikan diharapkan dapat memahami serta mengintegrasikan teknologi dalam struktur kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
mereka bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi di ruang kelas, serta memastikan bahwa semua perangkat dan sistem yang digunakan berfungsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, selain itu, pemimpin pendidikan Islam perlu menerapkan serta manajemen berbasis teknologi untuk memonitor dan mengevaluasi semua aspek pembelajaran, termasuk kinerja guru dan siswa. Nah, dengan adanya teknologi, data dapat dikumpulkan dengan lebih efisien, yang akan membantu dalam membuat keputusan yang berbasis bukti dan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, mengedukasi manajer dan staf pendidikan tentang data dan analisis menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Nah, pengembangan sumber daya manusia juga merupakan elemen yang penting dalam manajemen pendidikan Islam yang menggunakan teknologi, karena melalui pelatihan dan workshop, guru dan staf dapat dibekali dengan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan perangkat digital dan mengajar. Nah, manajemen yang baik akan mengidentifikasi kebutuhan tersebut dan menyediakan pelatihan yang sesuai, sehingga manajemen dan pengelolaan sumber daya pendidikan dapat berjalan dengan lebih efisien. Nah, sistem pembelajaran yang ditawarkan harus mencerminkan nilai-nilai Islam, tidak hanya dari segi konten, tapi juga dari segi metode dan pendekatan pengajaran. Nah, teknologi dapat membantu menciptakan materi ajar yang interaktif dan inovatif, sehingga meningkatkan minat dan motivasi siswa. Kolaborasi antara pihak manajemen, kemudian guru, dan teknologi akan mendukung terciptanya pendidikan yang lebih efektif dan relevan dengan zaman. Nah, akhirnya, manajemen pendidikan Islam yang efektif di era digital juga harus memberi perhatian khusus terhadap masalah etika dan nilai-nilai. Nah, dalam menggunakan teknologi perlu ada panduan yang jelas agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam, sehingga pendidikan tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tapi juga pada pembentukan karakter dan integritas siswa dalam konteks spiritual dan moral. Sekarang kita kaitkan dengan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau PGMI. Pendidikan guru di madrasah ibtidaiyah memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi guru-guru di madrasah untuk mendapatkan pelatihan yang memadai dalam menggunakan teknologi pendidikan. Hal ini bertujuan agar mereka mampu merancang dan menyampaikan materi secara interaktif, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami pelajaran agama. Pelatihan ini tidak hanya mencakup penggunaan perangkat keras, tapi juga penguasaan metode dan aplikasi yang relevan dengan kurikulum pendidikan Islam. Kemana guru yang terampil itu dalam memanfaatkan teknologi akan mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi siswa. Misalnya, mereka dapat menggunakan aplikasi pembelajaran untuk mengajarkan Al-Quran atau fikih dalam format yang lebih informatif seperti video, kemudian game edukatif atau simulasi. Nah, dengan cara ini, pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dapat meningkat karena mereka menerima informasi dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah dicerna. Nah, dalam konteks pendidikan guru, tentu ini sangat penting untuk mengedepankan kolaborasi dan keaktifan siswa. Kenapa? Karena melalui platform digital, siswa dapat diberi kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya langsung tanpa rasa malu. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, tapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Nah, dalam pengajaran agama, interaksi seperti ini sangat dibutuhkan agar pemahaman siswa mengenai ajaran Islam menjadi lebih mendalam dan aplikatif. Selain itu, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah harus responsif terhadap perkembangan zaman. Nah, dengan adanya ekosistem digital, guru dituntut untuk terus beradaptasi dan mengupdate pengetahuan serta keterampilan mereka. Kenapa? Karena mereka harus mampu mengikuti tren dan teknologi baru yang tentu dapat meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, oleh karena itu, dukungan dari manajemen madrasah dalam membentuk fasilitas dan workshop yang berkesinambungan sangat diperlukan. Nah, akhirnya, tujuan utama dari pendidikan guru di madrasah ibtidaiyah dalam konteks ekosistem digital adalah
untuk mencetak pendidik yang tidak hanya kompeten dalam mengajar, tapi juga memiliki wawasan yang luas tentang teknologi. Kenapa? Karena dengan pengetahuan yang baik, mereka tentu akan mampu menghasilkan generasi yang memanfaatkan teknologi dengan bijak dan dapat mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita kaitkan dengan pendidikan agama Islam. Tentu pendidikan agama Islam memainkan peran yang penting dalam pembentukan karakter maupun akhlak siswa. Nah, dalam ekosistem digital, aksesibilitas terhadap materi ajar yang berkualitas itu menjadi lebih mudah dengan platform online, di mana siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar, mulai dari kitab-kitab klasik hingga video yang mengupas tuntas tentang konsep-konsep Islam. Nah, hal ini memungkinkan mereka untuk memiliki pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang ajaran agama, serta dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu tantangan pendidikan agama Islam adalah bagaimana menyampaikan materi secara efektif dan menarik bagi siswa. Nah, dengan adanya teknologi, metode pengajaran dapat menjadi lebih inovatif. Misalnya, penggunaan video pembelajaran atau aplikasi interaktif yang membantu siswa memahami pelajaran yang dengan cara yang lebih menarik. Nah, dengan pendekatan ini, motivasi dan minat belajar siswa dalam mempelajari agama Islam dapat meningkat, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, di samping itu, ekosistem digital juga memberikan ruang bagi siswa untuk berinteraksi dan berdiskusi mengenai berbagai topik agama. Dengan adanya forum online atau grup belajar, itu siswa memiliki kesempatan untuk bertanya dan tentu berdiskusi tentang materi pelajaran dengan teman-teman mereka maupun dengan guru. Nah, interaksi semacam ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman siswa, sekaligus membangun komunitas belajar yang solid dalam konteks nilai-nilai Islam. Tidak kalah pentingnya, di mana pendidikan agama Islam dalam era digital juga harus mengajarkan tentang etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Siswa perlu dibekali dengan pemahaman mengenai batasan dan prinsip-prinsip yang harus dipegang ketika berselancar di dunia maya. Nah, hal ini akan membantu mereka untuk menggunakan teknologi secara baik dan bijaksana, serta menjaga akhlak dan nilai-nilai Islam dalam setiap tindakan mereka. Akhirnya, pendidikan agama Islam yang terintegrasi dengan teknologi harus berorientasi pada generasi yang tidak hanya mampu memahami ajaran agama, tapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan sistem pendidikan yang kuat dan pemanfaatan teknologi yang tepat, diharapkan siswa dapat menjadi individu yang berkualitas dan mampu berkontribusi positif terhadap masyarakat serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Nah, ketika kita kaitkan sekarang dengan ekonomi syariah, ya, ini substansi keilmuan yang baru, ya, untuk prodi PAI, MPI maupun PGRI boleh beradaptasinya. Ekosistem digital juga berperan penting dalam memperkenalkan dan mendalami prinsip-prinsip ekonomi syariah kepada generasi muda. Nah, dalam pendidikan, teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk mendidik siswa mengenai konsep-konsep keuangan dan ekonomi yang sesuai dengan syariah seperti investasi halal, kemudian zakat, perbankan syariah. Nah, ini makanya materi pembelajaran yang dapat diakses secara online akan memberikan peluang bagi siswa untuk memahami aspek-aspek ekonomi dengan basic nilai-nilai Islam. Nah, dengan akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai produk keuangan syariah, siswa dapat lebih mudah belajar, kemudian membuat keputusan yang bijak terhadap pengelolaan finansial. Nah, teknologi memungkinkan pengembangan aplikasi yang memberikan simulasi tentang produk-produk ekonomi syariah, sehingga siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga dapat mempraktikkannya dalam situasi nyata. Nah, hal ini akan membekali mereka dengan pengetahuan praktis yang berguna di masa depan. Nah, lebih dari sekedar teori, pemahaman tentang ekonomi syariah harus diiringi dengan kemampuan untuk berinovasi dan berwirausaha. Nah, dalam konteks ekosistem digital, siswa dapat diajarkan untuk mengembangkan ide bisnis yang sejalan dengan prinsip syariah. Nah, dengan memanfaatkan platform digital, mereka dapat memasarkan produk dan layanan yang halal serta belajar bagaimana mengelola bisnis dengan etika dan tanggung jawab.
dari sudut pandang pendidikan, penting untuk meningkatkan siswa tentang tanggung jawab sosial dan moral dalam berbisnis, di mana ekonomi bukan hanya tentang mengejar keuntungan, tapi juga tentang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus menekankan pentingnya etika dalam berbisnis dan bagaimana ekonomi syariah dapat berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Nah, akhirnya dengan dukungan teknologi, pendidikan ekonomi syariah dapat dijadikan alat untuk menciptakan generasi yang tidak hanya mampu beroperasi dalam dunia bisnis, tapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Nah, ini adalah langkah penting untuk menyiapkan individu yang mampu menjadi pionir dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di dunia ekonomi modern yang terus berkembang. Baik, sekarang kita kaitkan dengan hukum keluarga Islam atau HKI. Nah, dalam konteks hukum keluarga Islam, ekosistem digital itu menawarkan berbagai peluang untuk pendidikan yang lebih baik bagi individu dan masyarakat. Nah, dengan akses informasi yang lebih luas, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum keluarga Islam. Kenapa? Karena berbagai platform digital dapat digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai pernikahan, perceraian, waris, dan aspek-aspek hukum keluarga lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Ekosistem digital itu memungkinkan penyampaian materi edukatif yang lebih interaktif seperti video, seminar online, atau aplikasi yang memuat panduan hukum keluarga Islam. Nah, ini akan memudahkan individu untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan komprehensif mengenai masalah yang sering dihadapi dalam konteks hukum keluarga. Nah, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang tepat dalam menjalani kehidupan berkeluarga, di mana pendidikan dan hukum keluarga juga dapat menjadi lebih inklusif melalui teknologi, di mana individu dapat berpartisipasi dalam berdiskusi atau berkonsultasi secara online. Nah, program-program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang isu-isu mereka yang mereka hadapi dan mendapatkan nasihat dari para ahli hukum yang memahami aplikasi syariah dalam konteks hukum keluarga. Nah, interaksi semacam ini sangat penting untuk mengedukasi masyarakat, mendorong pemahaman yang lebih baik dan kesadaran terhadap hak-hak mereka. Selain itu, pendidikan mengenai hukum keluarga Islam dalam konteks digital juga harus mengedepankan nilai-nilai etika dan moral yang dipegang dalam ajaran Islam. Tentu hal ini memiliki tujuan agar masyarakat tidak hanya memahami aspek hukum, tapi juga dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mana kesadaran ini tentu penting untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan mengurangi kemungkinan yang terjadinya konflik. Akhirnya, dengan memanfaatkan teknologi dalam pendidikan hukum keluarga Islam, dalam pendidikan dengan hukum keluarga Islam ini diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan tanggung jawab mereka dalam berkeluarga. Nah, kualitas pendidikan yang baik akan memberikan landasan yang kuat bagi individu untuk memahami dan menjalani kehidupan keluarga yang harmonis dan tentu yang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, ini penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berakhlak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya yang berbahagia, ini perkuliahan kita pada pertemuan ke-6 ini ya, mohon diamati, dicermati benar-benar. Setelah 6, kemudian ke-7 dan ke-8 kita UTS. Sekali lagi kita pertemuan dan ke-8 kita UTS. Jadi tolong dipelajari betul-betul. Dan sekali lagi Bapak ingatkan, yang belum menyelesaikan tugas tolong segera diselesaikan, dikirim videonya ya. Kalau sudah lewat UTS, tugas sudah tidak berfungsi lagi, karena tugas ini adalah tugas sebelum UTS ya. Kalau sudah lewat UTS, sudah tidak berguna lagi ya, seperti itu. Dan nilainya kosong. Dan kalau udah nilai kosong, nanti perbaikan nilai ya kalian sendiri yang menanggung akibatnya. Tidak mudah memperbaiki nilai ya, soalnya kalau tidak diperbaiki nilainya nanti tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, nilainya C atau D nanti kalian tanggung sendiri, seperti itu ya. Jadi ini suatu pengingat ya, bahwasanya mumpung masih ada waktu, selesaikanlah tugas-tugasnya ya. Tugas membuat video sudah dikasih tahu caranya, kalau belum tahu ya cari tahu bagaimana caranya ya.
Seperti itu. Tidak sampai 30 menit membuatnya. Tidak sampai 30 menit. Buat segera dan kirim video mentahan saja yang digabungkan, kemudian nanti dikirim ke dosennya ya, ke Bapak gitu. Baik, semoga setiap waktu yang kita luangkan untuk mempelajari mata kuliah ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu budaya dasar ini menjadi investasi yang penuh berkah dalam hidup kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap detik yang kita habiskan dengan ilmu, dengan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, dalam keadaan sehat, serta kebahagiaan yang tak terhingga. Dan semoga keluarga kita senantiasa dilimpahi keberkahan, diberi keharmonisan, sakinah mawaddah warahmah, dan kehidupan yang dipenuhi cinta kasih. Dan semoga segala usaha yang kita senantiasa mendapatkan keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memberikan manfaat bagi orang lain, dan senantiasa berada dalam lindungan serta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.